Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Kamis 13 Oktober tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara kita serta memberkati kita di sepanjang hari ini. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-44, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-44 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Judul renungan kita pada pagi hari ini, diperkenankan karena kasih-Nya. Sebagai pengantar renungan hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Bolehkah aku masuk dalam hadirat Tuhan? Jika pertanyaan di atas kita hadapkan dengan bagian firman Tuhan hari ini, bagaimana jawabannya? Tentu jawabannya tidak boleh sama sekali. Saudara, sadarkah kita bahwa menurut aturan firman, tak seorang pun yang dapat layak masuk hadiratnya, kecuali mereka yang telah ditetapkan oleh Allah dengan tuntutan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Mengapa? Paling tidak ada dua alasan yang kita akan lihat dari pembacaan pasal 44 hari ini. Yang pertama, Allah sendiri melarang semua untuk masuk hadiratnya. Pintu gerbang sebelah timur tempat hadirat Allah kembali ke bait Allah harus terus tertutup. Hanya seorang yang boleh ada, bahkan makan atau bersekutu dengan Allah di sana, yaitu Sang Raja. Yang kedua, Allah menegur Israel karena sudah membiarkan orang bukan Israel masuk ke tempat kudus. Hanya umat perjanjian yang mendapatkan hak masuk ke hadirat Allah. Keadaan tidak bersunat dari bangsa lain yang tidak kenal Allah mengisyaratkan keadaan hati yang tak bersunat, karena kepercayaan kepada berhala dan perilaku tidak kudus di mata Allah. Berdasarkan larangan ini jelas bahwa kita tak memenuhi syarat untuk masuk hadirat Allah. Namun hal yang mustahil dalam tata cara ibadah perjanjian lama kini telah kita nikmati karena keajaiban anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Anugerah yang sangat besar dan ajaib dalam perjanjian baru yang kini kita nikmati akan kurang kita hargai bila tidak dilihat dalam konteks perjanjian lama. Saat ini kita dapat berdoa kapan saja dan dalam kondisi bagaimanapun. Kita boleh menyapa Allah sebagai Bapa dan secara teratur menikmati hadiratnya tanpa persyaratan korban, mezbah, dan lain sebagainya. Kita yang bukan Israel boleh menjadi umatnya karena korban Kristus telah memenuhi semua kesempurnaan persyaratan kekudusan yang Allah tuntut itu. Bila kita merenungkan, kita harusnya takjub dan gentar dalam menikmati anugerahnya dengan luapan ucapan syukur. Amin. Saudara, kita memang tidak diberitahu siapa raja yang dimaksud, yang masuk bersama-sama dengan Allah itu. Ia memimpin dan mewakili umat. Ia memiliki hak istimewa untuk hadir di hadapan Allah. Ini adalah gambaran dari fungsi mesianis. Ia yang mewakili umat, memimpin dan menyelamatkan, sehingga di dalamnya umat dan Allah berjumpa. Mari kita imani dan hormati penuh Kristus Yesus, yang dengan anugerahnya telah memperbolehkan kita untuk masuk dalam hadirat Allah. Kiranya kita menjalani hidup hari lepas hari di dalam hadiratnya. Ketika kita beribadah, ketika saudara berdoa, ketika saudara berseru kepada Allah sebagai Bapa, berseru kepada Allah di dalam nama Yesus, jika kita membandingkannya atau mensejajarkannya dengan peraturan perjanjian lama, tentu semua itu akan menjadi sesuatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Tidak ada seorang pun yang layak di hadiratnya, apalagi berseru kepada Allah sebagai Bapa. Namun di dalam Yesus kita dapat berseru kepada Allah sebagai Bapa. Hadiratnya yang penuh yang kita bisa nikmati setiap waktu. Karena itu, mari hargai ketika kita ada di gereja, ketika kita berdoa, ketika kita berseru memanggil nama Yesus. Ucapkan itu dengan penuh ucapan syukur, dengan sebuah ungkapan yang penuh dengan rasa hormat. Hadirilah setiap ibadah dengan penuh rasa hormat, karena sesungguhnya saya dan saudara layak masuk dalam hadirat Allah hanya karena anugerah di dalam Yesus Kristus.
Sungguh kasih-Nya telah memperkenankan kita untuk menikmati hadirat Allah. Diperkenankan karena kasih-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Percaya, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kiranya saudara dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Bagi saudara yang sakit secara fisik, atau mungkin ada keluarga saudara yang sakit, dengarkanlah bahwa di dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.